Inara pun sudah berapa hari yang lalu, kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu, berusaha untuk datang. Dia datang, tidak didampingi secara kekeluargaan ke rumahnya Vi. Tujuannya bukan hanya kunjungan, tapi untuk menjemput anak. Tapi itu tidak diberikan. Mohon maaf karena terlambat, karena memang macet. Yang kedua, kebetulan hari ini tadi pagi, Inara Rusli pun ngabari kalau lagi kurang enak badan kondisinya seperti itu. Jadi kita terima pagi, ada beberapa rekan yang kami WA juga, itu jam berapa tuh, hampir jam 8 lebih apa ya, seperti itu karena tidak hadir. Dalam hal ini kita preskon terkait masalah anak-anaknya Inara Rusli, 3 orang anak yang saat ini di bawah penguasaan daripada mantan suaminya Inara, yaitu Vi, seperti itu. Nah, berawal dari adanya kasus yang saat ini masih berjalan terkait Inara Rusli, itu berjalan pada saat November pertengahan itu ada penjemputan anak, memang yang sebelumnya mungkin mereka sudah berkomunikasi, ya, itu dijemput oleh ayahnya sendiri, ya, karena dengan dasar alasan Inara itu sedang dalam posisi lagi ada kasus yang harus dihadapinya, seperti itu. Nah, kita melihat bahwa di sini kita anggap itikat baik lah seorang ayah menjemput anaknya karena ibunya sedang dalam penanganan perkara masalah yang saat ini memang sedang masih berproses. Itu sekitar bulan November. Nah, berjalannya waktu ini Inara juga berusaha untuk juga yang namanya ibunya mau melihat anaknya kondisinya seperti apa, ya kan. Awalnya juga memang tidak semudah juga, walaupun akhirnya juga boleh bisa dikunjungi seperti itu, ya kan. Termasuk juga ibunya Inara pun juga berusaha juga untuk bisa yang namanya nenek mau jalan dengan cucunya seperti itu. Nah, berjalannya waktu dari November ke Desember, nah, Inara ini meminta anaknya untuk dikembalikan. Nah, dasarnya apa? Karena antara Inara dengan mantannya Virgon itu kan sudah pernah punya bercerai. Itu ada putusannya dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Itu untuk pengadilan agama, di mana Inara itu punya hak yang namanya hak adonah, hak untuk memelihara anak sampai dengan mumayyiz. Seperti itu. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu sampai dengan 12 tahun. Setelah itu baru anaknya boleh memilih mau ikut bapaknya atau ibunya. Itu dengan dasar itu maka Inara berusaha untuk menjemput atau meminta kepada Vi untuk dikembalikan anaknya. Balikin dong anaknya, karena kan dia adalah ibunya, selain pemegang hak adonah, anak-anaknya juga masih di bawah umur. Seperti itu. Nah, sampai detik ini Vi tidak kunjung untuk mengembalikan anaknya kepada Inara. Seperti itu. Walaupun kunjungan Inara melihat anaknya sesulit apapun memang tetap masih bisa ketemu. Seperti itu. Benar seperti yang kalau saya lihat statementnya dari ibunya Vi, seperti itu, bahwa anaknya baik-baik aja, anaknya di bapaknya, ya kan, tetap dirawat dan sebagainya, tidak kurang satu apapun. Itu semuanya adalah kewajiban daripada seorang ayah, memberikan nafkah anak, sandang, pangan, papan, kan itu kewajiban. Jadi bukan menjustifikasi bahwa bapaknya itu layak untuk mendapatkan hadonah atau layak untuk bisa mengalihkan hadonah Inara Rusli kepada Vi, seperti itu. Karena tetap aja hak adonah ada di tangan Inara. Ibunya Vi itu adalah kewajiban, sekali lagi, seorang ayah yang memang terhadap anaknya, bukan bagian daripada pembuktian bahwa dia lebih layak, bukan itu, ya kan. Nah, Inara pun sudah berapa hari yang lalu, kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu, berusaha untuk datang. Dia datang, tidak didampingi secara kekeluargaan ke rumahnya Vi.
tujuannya bukan hanya kunjungan tapi untuk menjemput anak. Tapi itu tidak diberikan. Tidak diberikan anaknya untuk bisa dijemput sampai detik ini. Memang berapa hari yang lalu, sekitar dua hari yang lalu lah, 2 atau 3 hari yang lalu, Inara itu memang datang. Seperti statementnya Ibu Eva Manurung bahwa Inara datang. Benar, Inara datang ke sekolah anaknya. Baik-baik aja anaknya, sehat alhamdulillah walafiat, kan seperti itu. Tetapi masalahnya kan statementnya itu adalah bahwa anaknya dirawat baik-baik, tidak ada satu kurang apapun. Inara tidak dipersulit untuk kunjungan seperti itu. Dan ketiga adalah masalah dianggap ada anak yang menjadi uang yang menjadi kewajiban nafkah dari ayahnya kepada anaknya. Nah, kondisi inilah jangan dibalik, diputar balik. Karena yang punya hak adalah ibunya, yaitu Inara. Yang berkunjung adalah bapaknya. Seperti itu. Jadi anaknya ini, jadi Inara ini bukan berkunjung, sebenarnya dia mau mengambil anaknya. Gitu, karena pemegang hak adonah. Seperti itu. Jadi ini kondisi yang lagi diputar. Yang lagi diputar seolah-olah Inara ini sedang lagi berkasus, ya kan? Terus anaknya juga baik-baik saja, tidak dipersulit juga untuk kunjungan, dan memang dianggap Inara ini numpang hidup dengan haknya yang diberikan ayah kepada anaknya. Nah, ini kan seolah-olah hak adonah ada di bapaknya. Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwa kondisinya harusnya itu jangan diputarbalikkan fakta seperti itu. Karena apa? Karena semua pengadilan, semua putusan itu sudah ada semua. Itu yang kita minta. Makanya kita tidak menyatakan bahwa ini bukan penculikan anak, tetapi kita minta kembalikan anak itu kepada yang punya hak, itu hak adonah. Silakan bapaknya mau kunjung, mau jemput anak, mungkin mau nginep sehari 2 hari, tapi kembalikan lagi. Nah, itu satu yang diberatkan kepada kita. Kedua adalah dalam hal ini jangan ada pihak yang menghalangi, merintangi untuk mengembalikan anak. Nah, ini kan kita melihat dari statement-statement yang ada rintangan-rintangan untuk mengembalikan, bukan berkunjung, tapi mengembalikan anaknya kepada hak adonah. Seperti itu. Walaupun di awal yang tadi saya ceritakan di pertengahan November, memang Inara ini butuh cooling down juga, butuh mengkondisikan, memang saat itu memang lagi hebat-hebatnya lah perkaranya. Nah, setelah berjalan kan sudah agak lebih baik lah kondisinya. Biar gimana pun dia seorang ibu, dia tidak melalaikan kewajiban dia seorang ibu, walaupun dia kondisi berkasus. Seperti itu. Karena di dalam Konvensi Hukum Islam di situ jelas bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa kalau orang tuanya lagi sedang penanganan kasus, itu otomatis hak adonah itu beralih. Itu tidak ada di situ. Tetap hak adonah di ibunya. Ya kan? Karena ini menyangkut kualitas daripada ibunya terhadap anaknya, bukan kasus pribadinya. Karena kasus pribadinya dia itu tidak menghalangi kewajiban seorang ibu terhadap anak. Seperti itu. Nah, ini yang memang kita upayakan. Nah, kebetulan memang kita pun mendapatkan kuasa ini sekitar 26 Januari. Kita punya kuasa 26 Januari. Seperti itu. Ini untuk kita penanganan masalah anak. Seperti itu. Dari depan, Bang. Ya. Balik, Bang. Bang, lanjut, Bang. Ya. Nah, 26 Januari. Saat itu memang cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.